Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ingsun, jumpa lagi bersama kami di Junjunan Raksa Ibra Channel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal dan kalian pasti sudah tidak asing lagi. Kita ditemani dengan Kang Yusuf. Assalamualaikum Kang. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau saya udah di sini berarti kita akan membuat suatu tabir yang dimana tabir itu berhubungan dengan dataran Sunda ataupun orang Jawa khususnya yang mungkin sudah tidak asing lagi dengan budaya atau pasti tiap-tiap orang Jawa khususnya atau orang Jawa pasti mempunyai benda yang satu ini mungkin kan ya. Iya. Nah yang ini ya pasti tidak asing lagi mungkin. Kita kali ini akan membahas sebuah keris mungkin ya. Iya, keris. Nah si keris ini entah dari mana asalnya, tapi kita akan lebih tahu lagi karena kita akan langsung menanyakan langsung ke Kang Yusuf mungkin. Kan kira-kira ya gimana? Ya, untuk keris ini sendiri awal mulanya ini dari mana itu kan bisa ada mungkin di sini, apa itu yang nitip atau gimana atau mungkin silakan Iya, saja. oke. Ini sahabat Ingsun kerisnya gitu. Oh iya, ada dua ya. Ada dua ini dan dua. Tapi gitu. sebenarnya banyak, tapi kita yang perlihatkan yang dua aja aja. Udah lebih dari mewakili lah, cukup ya. Jadi ini asal mula lahiriahnya keris ini sampai ke tangan Akang dari seorang pasien. Itu dia ceritanya beli rumah di suatu tempat, pokoknya khususnya daerah Jawa Barat. Jadi di tempat itu dia sebelum mau diisi mau dicek dulu, ya dideteksi dulu gitu. Jadi sebelum rumahnya udah dibeli lalu mau diisi dicek dulu di netralkan dulu, soalnya ini imponnya udah pernah kosong gitu ya, entah beberapa bulan lah rumahnya kosong dulu. Sedangkan kan rumah ketika kosong beberapa hari saja itu pasti udah diisi lah jin dan siluman pastilah. Jadi itu sobat isu. Lalu gimana sih Kang? Nah udah gitu yang dicek dan ya Kang masuk sama yang punya rumah dicek-cek, tapi dari mulai kita masuk assalamualaikum itu udah kerasa energinya. Jadi kerasa energi itu lebih condong ke negatif. Jadi langsung nyerang gitu. Iya. Langsung nyerang secara spiritual, soalnya langsung kerasa kena dada gitu. Jadi ada agak mual-mual dikit lah, agak mual dikit biasa. Itu hanya gitu. Bisa dilakukan ketika Anda ibaratnya mempunyai kelebihan tertentu ya. Kalau mungkin orang biasa ya biasa aja mungkin kan masuknya juga, tapi ketika kita mempunyai kelebihan tertentu ya kita akan merasakan hal-hal seperti itu gitu. Iya. Ya. Dan mungkin setelah ada interaksi seperti itu, nah udah gitu akan berkeliling dulu ke rumah. Jadi akan juga mencari sumber inti energi yang itu menyerang banyakan. Soalnya sih yang menyerang banyakan. Jadi kalau itu mungkin kalau di mana bisa CRT juga itu, soalnya ini banyak. Tapi sebagian dari itu yang banyak ada juga energi-energi yang lain. Makanya kita menyisir dulu itu. Soalnya ini rumahnya cukup besar lah. Agak luas ini rumahnya agak luas. Kita coba sisir dan ketemu dengan energi-energi jin di situ emang ada. Yang lebih condongnya ini mengarah ke satu titik ini di sudut. Di sudut ini ada di suatu lemari lah. Ya, ada lemari gitu di kayak lemari seperti lemari gantung itu kalau ini. Ya lemari gantung lah ya, yang gantung yang di atas. Di dapur ya. Di dapur lah. Ya, emang ini posisi di dapur ini. Posisinya di dapur sahabat Ingsun. Jadi saya coba ya langsung ke yang punya, coba di situ ada apa? Oh iya, kayaknya nggak tahu, kita coba aja, kita buka. Dan gitu. Di sana paling energinya ya justru ini dia tadi. Iya, soalnya kerasa itu jadi bergerombol ya, alhamdulillah dengan izin Allah akan bisa ya merasakan dan izin Allah dibukakan kasab sebentar. Oh berarti di sini energinya. Soalnya itu datangnya banyak kan gitu. Jadi kalau emang kalau turun enggak ya, tapi kan cahaya itu. Jadi cahaya itu yang keluar dari situ yang lebih kuat gitu. Yang menonjol cahaya di situ yang lebih kuatnya. Emang bukan turun kayak dari tanah, bukan ya. Jadi dia kelihatan gitu. Si cahaya, soalnya cahayanya warna-warni. Itu mengidentikan banyak energi di situ. Makanya udah gitu langsung dibongkar sama anak yang punya. Jadi bukan dibongkar, dibuka. Oh ternyata ini ada beberapa gitu. Ada beberapa jadi prosesnya jadi memang dohir langsung, bukan? Ini mah dohir langsung. Jadi bukan penarikan ini. Dohir langsung, soalnya yang punya juga nggak tahu itu kan ada mustika atau yang benda pusaka gini ya.
Soalnya dia awam sekali, makanya dia udah gitu, udah tahu bicara sama Akang, Ya. supaya intinya titip aja lah sama Akang, dibawa aja. Soalnya dia nggak biasa memegang benda gitu. Biasanya kan dia uang mungkin, ya biasa emang dia megang uang. Kalau ini pasti dia bukan faknya juga lah. Dan Kan. itu biasanya uang lebih panas. Nah, kayaknya lebih panas. Panasnya lebih enak tapi kalau uang. Kalau ini wah bahaya ini, Wah, gitu. Dan memang seperti itu mungkin kan ketika Iya. seseorang yang mungkin tidak terbiasa lalu dititipi benda pusaka, maka akan terjadi seperti apa mungkin kan? Mungkin Kira-kira. yang pernah pengalaman sama Akang itu agak jadi khawatir juga. Itu bisa efeknya banyak dampaknya. Dampaknya minimal ntar ke kehidupan juga sehari-hari. Jadi buat Gitu pengetahuan ya. bagi sahabat isu juga gitu. Iya. Mungkin yang tidak terbiasa mempunyai benda pusaka atau mungkin ada titipan entah itu dari mbahnya atau nenek Iya. atau lain sebagainya gitu kan. Tapi kita tidak terbiasa mungkin seperti tadi mungkinnya Iya. itunya apa? Jadi Bisa gimana? jadi biasanya itu yang pengalamannya yang udah itu lebih condong ke kehidupan itu khususnya kepada fisik. Merasa fisik panas gitu ya. Ya si badan kita itu kadang-kadang nggak nyaman. Udah dampak yang lainnya kadang-kadang di kehidupan sering ribut. Itu bisa terjadi kalau kita emang Jadi bukan pakai arogansi. arogansi atau dan energi di rumah juga tidak nutup kemungkinan bisa istilahnya Menutupi seram lah. itu ya. Seram. Jadi kadang-kadang bisa menampakkan juga ini. Gitu. Soalnya waktu Akang ngambil ini, terus Akang coba riadoan, itu udah jelas. Itu pada jalan. Gitu. Emang pakai ada cewek pakai baju hitam, cowok baju hitam, ya mungkin itu energi yang ada di sini. Gitu. Kemungkinan ya. Soalnya ini di depan, itu pada di pinggir. Karena secara langsung ini rumahnya kita simpan di depan. Iya. Gitu. Ya intinya mau berinteraksi juga, makanya saya coba berinteraksi ya, coba interaksi kan. Mengenai energi itu kan. Iya. Jadi kan mungkin yang sudah kalian tidak asing lagi, setiap benda-benda yang mungkin dipercaya bertuah atau dipusakakan pasti mempunyai energinya itu. Iya. Nah, lalu kira-kira si energi itu bisa adanya di dalam suatu benda ataupun mungkin khususnya dari dalam kris ini bagaimana kan kira-kira? Kan mungkin tidak mungkin ujung-ujung gitu kalau Iya. bahasa kita kan. Langsungnya Iya, gitu, gitu. nggak mungkin Kira-kira langsung bagaimana? transfer masuk ya. Gitu. Betul uang. Lebih cepat. Ya jadi sahabat itu ya yang akan udah ketahui dan dipelajari ya dari sepuh-sepuh juga ya. Biasanya kan yang membahas itu sudah jelas, pasti udah sahabat Isun semua udah pada tahu, yaitu seorang empu. Kebanyakan umumnya kita pasti yang buat keris empu dan pasti kesini yang bisa itu keturunan-keturunannya. Udah jelas ini bisa ini secara lahiriah pasti ini ada energinya. Secara metafisika juga ada, secara lahiriah juga ada pasti ya. Sebab kalau mungkin kandungan-kandungan lah, kan ini dari besi tetap dari logam ya. Pasti ada kandungan buminya, lahiriah bumi kan. Ini pasti dari dalam bumi dibentuknya ya. Diambilnya terus dibentuk sama kita. Ya khususnya sama empu. Dan biasanya makanya itu ini bisa masuk energi ke sini. Biasa pasti bukan biasa seorang empu itu kalau membuat sesuatu memohon petunjuk kepada yang kuasa. Ya kalau kita mungkin kalau di Islam kepada Allah, ya atau mungkin kalau di luar non muslim kepada Sang Hyang Widi lah namanya. Jadi pokoknya yang dipercaya keyakinan masing-masing seorang punya itu. Tapi kalau di kita emang zaman empu mungkin agamanya beda. Tapi tetap ritual tirakat kebanyakan kan Hindu ya. Itu ritual tirakat tetap ada yang namanya kalau kita tirakat di mereka ada ritual lah sama. Namanya sambil puasa, sambil dia riadoh juga, sambil ini mengambil energi ini langsung. Yang lebih dahsyatnya kalau empu-empu dulu pasti itu menggunakan tangan bikinnya. Si serat itu makanya serat tangan gitu. Ya serat tangan pasti pakai serat tangan. Makanya keris yang lebih dominan itu yang polos itu berarti pakai tangan. Itu sambil riadoh, sambil tapak. Kira-kira itu masa-masa mungkin beberapa 10.000 tahun atau masa mungkin abad lah ya, zaman mungkin kerajaan zaman Majapahit, kerajaan Mataram masih. Dan kebanyakan untuk di saat ini ada yang aslinya lalu diduplikat, mungkin setelah diduplikat gitu. Lalu diperjualbelikan berdasarkan misalnya ini dari kerajaan mana, padahal tidak seperti itu ya. Itu yang dikhawatirkan gitu ya. Ya justru itu. Walaupun ya itu memang tidak salah untuk pengrajin sih, itu bagus saja mungkin. Tapi yang dikhawatirkan itu menjiwa dongengnya mungkin kayaknya. Itu yang dikhawatirkan memasukkan dongengnya itu. Nah itu kan gimana lagi kan sih? Ya jadi udah itu selama itu riado kan itu sambil ditiup pakai mau ya mantra-mantra atau doa-doa khusus itu masuklah energi.
Cuma energi situ emang bermacam-macam juga sih. Iya. Ya tergantung kepada kekuatan atau ilmunya simpu itu untuk memasukkan ini kuat atau gimana itu tergantung simpunya. Maka ada cerita kalau di Arya Kamandanu lah mungkin ya Kang Iqbal terang tahu itu yang Arya Kamandanu kan itu Empu Narubaya kan itu membuat keris naga sostro itu ya naga puspa itu tidak sembarangan gitu. Jadi selain buat itu Tabaru kan harus riado udah buat juga puasa, dan kalau untuk memasukkan energi ya khususnya positif tetap harus pakai puasa juga, ada ritual juga. Karena gitu. Biasanya keris-keris khususnya yang diusahakan itu atau mungkin berpetua itu biasanya dimiliki juga dengan oleh pangkat atau seseorang yang tinggi mungkin kan? Jadi Ya, tidak sembarangan gitu, dalam nggak sembarangan. membuatnya. Tergantung pesanan. Nah, itu. Tergantung pesanan. Tergantung Pesannya mau yang gimana disiapin. Yang penting ya tadi kembali. Itu PT-nya harus disiapin. Nah itu. Gitu. Kalau nggak jalan juga kalau kayak itu. Nah, iya. Kira-kira seperti itu sahabat Insun, kenapa terjadinya sebuah energi khususnya bukan energi mungkin bisa dibilang energi gaib ataupun mungkin dalam bahasa kita hodam atau apapun itu semuanya. Nah tapi kan selain daripada tadi yang udah kita bahas mengenai energinya, kita juga nih kebetulan ada semacam alat untuk membuktikan energi secara lahir liang. Oh ya, lahir liangnya. Mengetahui kandungan mineral yang ada di dalam keris-keris ini tersebut. Iya. Boleh kita coba aja. Ya coba, ya langsung aja dicoba. Kita dibuka aja dulu. Dan Langsung ada aja. salah satu Ini itu. saya tanda hormat aja khususnya ke Sampu yang buatnya. Nah, dan itu memang biasanya dilakukan oleh kita yang mau membuka keris, dan itu salah satu penghormatan. Penghormatan. Ini dua-duanya atau gimana? Boleh. Dua-duanya. Ini lebih kecil sahabat Insun kan. Nah, sahabat Insun, di sini kita ada aplikasi Gristmaster, dan ini Kelihatan? biasa Kamera kelihatan. oh iya, mungkin ada yang mau lihat pamornya atau dan ini ada tulisan itu kan, tulisan apa ini, Sanskerta atau apa? Iya, kalau dia itu Sanskerta itu. Coba dilihat. Sanskerta tulisannya. Kalau di sana ya bahasa Sahara Calaka. Ini satu lagi. Nah kita ini untuk membuktikan kandungan mineral yang ada di dalam keris tersebut gitu. Jadi mengenai Jadi sekarang ada alatnya, ya. Bisa diketahui. Lebih canggih juga ya diketahui. Kayak anak kecil nangis ya. Iya. Minta jajan kayaknya. Nah ini semakin ke atas semakin kecil kandungan mineralnya, berarti kandungan mineral di bawah gitu ya. Bawah yang paling besar ya. Nah ini paling besar. Itu paling besar ya. Jadi bunyinya lebih keras ya kalau besar. Nah, ini untuk keris yang besar ya. Kita coba sekarang keris yang kecilnya. Oh yang keris berapa? Yang kecilnya sahabat Insun. Sekarang kita coba keris yang kecilnya sahabat Insun. Waduh, itulah subhanallah ya. Izin Allah. Nah, ini di ujung juga tinggi sekali Kak. Di bagian ujung keris. Besar juga itunya, kandungan mineralnya ya. Mineralnya sangat tinggi. Aduh. Wah, tinggi sekali. Tinggi sekali. Aduh, sampai ini ngejerengin ini. Iya. Suaranya. Kita coba ke bagian bawah. Berarti ini lebih condong. Nah, ini bagian tengah justru kecil kan. Kecil ya. Oh iya. Dan kita makin ke bawah lagi. Nah ini makin tinggi lagi. Oh tinggi lagi ya, jadi antara ujung dan ujungnya ya. Tinggi kadar mineral. Tinggi kadar mineralnya. Iya. Oke. Subhanallah. Oke, kita masukin lagi. Masukin lagi aja. Nah, jadi kandungan mineral itu berarti membuktikan bahwa setiap keris yang dibuat itu pasti menggunakan kandungan besi kan ya? Iya. Kandungan besi dan juga meteorit. Nah, untuk mendapatkan itu semua ya pasti para empu pun itu tidak sulit pasti untuk mendapatkan semuanya itu, tapi akan dipermudah dengan ya mungkin seperti yang Kang Yusuf bilang tadi dengan tirakat. Ya tirakat. Karena ya kandungan inti daripada besi itu berada di bagian dalam bumi. Dalam bumi ya. Mungkin kalau dengan sekarang untuk menggapainya ya pasti kan banyak alat berat atau mesin bor mungkin ya, sehingga si bagian inti bumi itu bisa
kandungan besinya itu bisa tersalurkan Ya. keluar seperti banyaknya pertambangan kan ya. Ya, lebih cepat ya kayak Nah, cara tapi kan sekarang kalau biasanya. dulu itu ya Wah. harus menggunakan tirakat itu Tirakat juga, makanya tirakat tadi itu. sobat insul. Soalnya zaman dulu beda dengan yang sekarang. Nah iya itu dia tadi sobat Perbedaan. insul. Nah Ya. kira-kira kan mungkin ada kesimpulan yang akan disampaikan atau kita mau mengetahui dulu ini dari kerajaan mana atau fungsinya seperti apa kira-kira. Atau kita bolehlah kita itu dulu gini ya. Ya. Oke, kita mulai dari yang paling besar Yang mungkin. paling besar ini kalau secara spiritual Kang ini dari Majapahit ini. Dari Peninggalan kerajaan Majapahit sahabat Insun ini kerajaan. ini gak apa-apa sambil dipegang. Kalau sambil dipegang aja. Ya, boleh. Jadi ini dari kerajaan. Dari kerajaan Majapahit ini. Ini Ya. mohon maaf kan yang megangnya itu suatu raja abdi dalam atau siapa nih? Ini kalau ini lebih condongnya tadi ini lebih ke abdi dalam ini. Jadi abdi dalamnya aja yang megang. Jadi pamornya untuk wibawa gitu. Ya atau ini untuk wibawa, untuk karismatik lah, untuk karisma ya. Ya wibawa. kewibawa. Soalnya masing-masing punya fungsi dan istilahnya kegunaan untuk sesuatu hal. Sahabat Islam. Nah, biasanya kalau karisma ini atau kewibawaan itu memang oleh para penjabat mungkin atau Iya, pejabat, pamong lah. Pamong ya, pamong yang ada di abdi dalam yang tadi disebut sama Kang Iqbal tadi, abdi dalam. abdi dalam. Ini. Soalnya Berarti ini tidak bisa buat dipakai perang atau gimana? ini bisa juga kalau zaman dulu. Cuma lebih condong. Lebih ya, condong ke ini kegiatan cuma ya. dipakai aja, tapi kalau emang ini harus digunakan Memerlukan. pasti diperlukan dikeluarin lah kalau zaman dulu gitu. Kalau yang ini kan yang kecil ini gimana? Kalau Sejarahnya ini sama juga, tapi ini lebih condong ini ke nama Krishna lebih ke sambar nyawa ini. Jadi ini lebih untuk mematikan. Kalau kepepet, udah kepepet nggak bisa maju, mundur nggak bisa ini. untuk Gitu. Ini soalnya ini bisa disebut senjata rahasia juga ini. Diselipinnya jadi lebih rapi gitu. Iya. Supaya kan nggak kelihatan sama musuh ini. Ini untuk jaga-jaga. ibaratnya ini pertahanan terakhir. Pertahanan terakhir. Makanya agak tadi pas waktu sama alat itu lebih pas gitu. Contohnya kan ini lebih energi mineralnya Iya, ini kandungannya lebih mineralnya keras, lebih kuat gitu ya. Lebih kuat. Lebih banyak di ujung ini. Pasti ini untuk menusuk supaya lebih mematikan. Jadi sekali tusuk udah Iya. mati gitu langsung ya. Itu sobat Islam. Jadi Bisa menjadi darah. berdasarkan kegunaan dan fungsinya keris itu ya banyak lah, banyak fungsi dan itu berdasarkan itu dan itu dari apa sejarah dari zaman dulu. Zaman dulu. Jadi intinya kalau yang akan ketahui ya walaupun mungkin sahabat itu banyak yang lebih tahu ini mana gambaran yang diketahui Ya, ya kita aja ini hakikatnya keris ini bahwa kita ini adalah sebuah simbol ya. Ini simbol dari suatu hasil spiritual bahwa keris itu simbol kewaspadaan. Jadi dalam segala hal, dalam segala tindakan kita harus waspada dan segala hal dan tindakan kita harus hati-hati. Itulah sebenarnya hakikatnya simbol keris. Jadi kalau di Sunda ada keris manjing warangka, warangka manjing curiga. Jadi ada peribahasa gitu kalau di Sunda. Itu artinya apa? Gitu. Jadi kita segala sesuatu antara tekad ucap dan tekad laku dan ucap itu harus selaras dengan kehidupan dan kenyataan. Jadi harus saling hormat, saling menghargai, saling tolong menolong. Itu sebenarnya hakikatnya keris di situ. Jadi banyak luas juga sebenarnya hakikatnya fungsinya keris itu. Yang selain untuk waspada jadi gitu. Kalau istilahnya kita adab di orang lain adab kita lebih adab. Kalau orang lain misal mau jual kita harus beli, tapi tetap dalam keadaban. Nah, Gitu. Itu kembali saja. Ya, itulah kurang lebih pada kerisnya kan. Iya. Mohon maaf kalau ada kekurangan mah. Ya, mengenai sejarah ataupun mengenai apa namanya keris ini apabila ada kesalahan mohon maaf karena kita pun masih tetap belajar. Belajar masih sangat inilah. inilah. Ya kan ya. Sangat belajar itu memang dangkal. bukan itu, sama Iya. itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi kan? Cekap lah ya Kang. Ya. Ya. Oke sahabat Isul, mungkin apabila kalian ada yang mungkin lebih mengetahui mengenai keris ini silakan curahkan komentar kalian di kolom komentar mengenai keris ini keris ini Keris ini, ya. apapun itu dengan kita dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share sahabat Isul. Pokoknya jangan lupa salam Sapanyatan, sauyunan, sabengketan, dina isun kamilah, durias sajati orang Sunda. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.